salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'd. Wa qala azza min qa'il a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis kama qala. Hadratul Aisyah Al-Alim Ulama, sekalian para kiai, sekalian para asatidz sesepuh sesepuh ingkang kula sangat hormati, wabil khusus kepada Bapak Kepala Dinas ingkang kula sangat hormati, dan tak lupa kepada Bapak Ketua MKAS SMA SMKN Sidoarjo, panjenenganipun almarhum Bapak Eko ingkang kula sangat hormati, sedaya Bapak Kepala SMK SMKN Sukabumi dan Sidoarjo ingkang kula sangat hormati, hadirin sedaya jamaah ingkang mulya. Pertama-tama dengan izin Allah pada sore yang sangat mulia ini, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa sama-sama mengikuti acara berbuka di aula SMKN 1 Kejuruan Sidoarjo. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini betul-betul menjadi ladang pertemuan kita di akhirat nanti, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi penghuni surga Jannatul Ma'in. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita satu beribu bedah dengan tertiga setuju itu menyebut al-Fatihah Islamul Iman. Fatihah mengganggu hadirin para ruh ingkang mulia. Perjalanan waktu boten keraos pagi saat menikah kita sudah masuki hari yang ke-19 yang insya Allah sebentar lagi kita masuki putaran yang ketiga. Harapan dan doa semoga seluruh aktivitas yang sudah kita lakukan selama di bulan suci Ramadan hingga sampai detik hari ini, mugi-mugi dados amalika keterangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para rawuh ingkang mulia, satu di antara standar keberhasilan ibadah puasa
selama di bulan suci Ramadan sebelum kita masuki putaran yang ketiga. Satu di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita, khususnya orang yang beriman, untuk sama-sama menjalankan ibadah puasa. Tujuannya di penghujung ayat Allah katakan la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 19 hari para bapak ibu kita sudah menjalankan ibadah puasa. Sudahkah kita betul-betul ketakwaan kita meningkat? Sudahkah kesungguhan amaliyah yang sudah kita bangun selama di bulan suci Ramadan betul-betul kita bisa optimal sebelum kita ditingkatkan dengan bulan suci Ramadan? Berhasil tidaknya puasa kita bisa kita lihat sejauh mana intensitas ketakwaan kita kepada Allah. Jika semakin hari kita lalui, kita menjadi orang semakin takut kepada Allah, semakin tawadhu kepada Allah, semakin qanaah, semakin tawakal, semakin ikhlas, insya Allah itu merupakan tanda bahwa kita betul-betul berhasil menjadi finalis Ramadan yang terbaik kelak. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Kepala Dinas sesuai dengan tema sore kita hari ini, menuju hati yang bersih menjadi meraih fitrah. Lewat pendidikan puasa, agar bagaimana kita betul-betul memiliki pribadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali bisa kita lihat pada sifat-sifatnya. Sifat orang yang bertakwa, satu di antaranya dia bisa menjaga lisan untuk tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan kita berada dalam kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika puasa, kita mampu menjalankan lisan ini, kita mampu mengendalikan lisan ini untuk tidak hibah, untuk tidak dusta, untuk tidak mengadu domba, untuk tidak melakukan hal-hal yang hina. Karena itu semuanya bisa berpengaruh sehingga pahala puasa bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para jamaah semangat ubudiyah selama di bulan suci Ramadan, ketika memasuki di putaran ketiga, mari kita jaga. Maka kalau kita meminjam istilah turnamen sepak bola, sebentar lagi kita masuk babak final. Gak kabeh wong iso sukses posone. Kenapa? Karena ketika memasuki putaran yang ketiga, konsentrasi ibadah itu gak seperti awal-awal. Yang merasa punya kampung, bingung mudik, gino benggih, si kroso, masya Allah, bapak-bapak niki utamane. Sudahkah kita menyisakan dana untuk pakaian istri kita, anak-anak kita, orang tua kita? Niki wis disiap. Meskipun pikiran kita bercabang-cabang, tapi jangan sampai mengganggu konsentrasi ibadah kita. Justru memasuki akhir Ramadan, putaran yang ketiga ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh dalam menjalankan ibadah. Volume ibadah beliau ditingkatkan
dengan sebaik mungkin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asral awakhir min Ramadan ahyat lain. Rasulullah setelah ketika memasuki di putaran terakhir di bulan suci Ramadan, beliau semangat dalam menghidup-hidupkan malam. Sejak awal sampai detik hari ini, apalagi besok kita sudah masuki putaran yang ketiga, semangat menghidup-hidupkan malam untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat agar bagaimana kita dalam mengisi kegiatan selama di bulan suci Ramadan betul-betul bisa maksimal, utamanya pada saat-saat ganjil di mana kita senantiasa ingin mendapatkan bagian dari orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar. Makanya sifat orang yang bertakwa bisa menjaga lisannya, pandangannya, tangannya, kakinya, seluruh anggota tubuhnya untuk tidak menjalankan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya ibadahnya, dia usahakan senantiasa ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian parameter yang kedua, seseorang bisa dikatakan berhasil puasanya, kata Rasulullah, asyamu junnatun. Allah kasih bonus bahwa dengan ibadah puasa bisa melahirkan junnah, perisai, benteng, sehingga kita tidak mudah digoda oleh setan. Lalu bagaimana caranya? Fala yarfus, jangan sekali-kali kita mengatakan sesuatu yang kotor, memandang orang lain dengan pandangan hina, mencela, menghina, memprovokasi. Mari di bulan suci Ramadan kita hilangkan. Tidak cukup hanya itu, wala tajhal, jangan melakukan sesuatu dengan tindakan yang bodoh, tindakan yang tidak pantas. Itu semuanya ketika kita menjalankan puasa dengan benar, insya Allah Allah kasih bonus junnah, perisai. Allah senantiasa betul-betul melindungi kita sehingga kita bisa selamat untuk tidak tergoda oleh bujuk rayu setan. Makanya para jamaah, mari semangat ubudiyah mari kita jaga. Pertama, ahyal lain, ya, semangat menghidup-hidupkan malam untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya saat-saat di mana kita menjadi orang yang betul-betul merindukan kerinduan malam Lailatul Qadar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan surat Al-Qadar dalam sebuah asbabun nuzulnya, ketika Rasulullah bercerita tentang seorang laki-laki Bani Israel yang memanggul senjata berjuang membela agama Allah selama 1000 bulan. Disitulah kemudian para sahabat Rasulullah sangat menginginkan, bahkan Rasulullah sendiri sangat menginginkan agar umatnya diberikan kesempatan menjalankan amal solih melebihi laki-laki yang diceritakan Rasulullah berjuang membela agama Allah selama 1000 bulan. Disitulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam munajat, ya Allah, ya Rabbi, qad ja'altu ummati aksarul umam a'maron wa aqalluha amala. Ya Allah, Kau jadikan umatku usianya pendek-pendek, sementara amalnya sedikit. Berikan kesempatan kepada umatku ya Allah, meski jatah usia kita pendek-pendek, namun kita diberikan fasilitas untuk bisa beramal melebihi 1000 bulan. Alhamdulillah, munajat Rasulullah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
sehingga khusus umat Rasulullah SAW ketika memasuki bulan suci Ramadan dikasih satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan yang terkenal dengan malam Lailatul Qadar. Makanya para jamaah